Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 19 akan menjelaskan mengenai cara mencari referensi yang kredibel dan mengelolanya ke dalam aplikasi Mendeley. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya, Harisan Nurhamidah Setiapoetri, NRP 501 5201 014. Perkenalkan, nama saya Khofifah Indriani, NRP 50152011094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Tantowi dengan NRP 5015201022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivaldi Amrila Zulkarnain dengan NRP 501520142. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmansyah. Saya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, nomor NRP 5015201038. Baik, saya akan coba jelaskan tentang sumber referensi kredibel. Nah, pertama-tama, sumber referensi pasti erat kaitannya dengan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, bagaimana karya tulis ilmiah yang baik itu? Karya tulis ilmiah yang baik berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengandung dialog keilmuan yang disajikan secara sistematis tentunya. Aktual itu artinya terbaru. Artinya, suatu tulisan dikatakan terbaru jika memiliki batas waktu tertentu untuk dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, sebuah informasi tersebut melalui tahapan yang panjang dan dipercaya serta diterbitkan oleh pihak yang bertanggung jawab dan telah diakui oleh masyarakat ilmiah dan mengandung dialog keilmuan. Artinya, mengandung referensi-referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber. Selanjutnya, kita akan mengenal sumber referensi yang kredibel. Bagaimana sumber referensi yang kredibel itu? Ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Artinya, referensi tersebut telah diakui oleh masyarakat ilmiah. Kemudian yang kedua dapat dibuktikan. Artinya data-data yang dipublikasikan benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga dapat dilacak. Artinya referensi tersebut tidak akan hilang sampai kapanpun karena telah terdaftar dan memiliki nomor terbit. Selanjutnya, di mana kita dapat mendapatkannya? Yang pertama, kita dapat mendapatkan referensi yang kredibel melalui basic akademik, seperti Google Scholar, Library Genesis, Sinta, dan Perpusnas. Nah, web-web tersebut dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber referensi yang kredibel. Kemudian yang kedua, melalui media cetak, seperti buku-buku dan kumpulan jurnal di perpustakaan. Selanjutnya, untuk apa sih intinya sumber referensi yang kredibel itu? Yang pertama, membuktikan kebenaran pernyataan penulis. Yang kedua, menunjukkan topik atau aspek yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian yang ketiga, tentunya yang paling penting adalah menghindari plagiarisme. Mengapa kami memilih artikel jurnal ilmiah sebagai contoh penulisan? Sebelum mengetahui jawabannya, kita harus mengenali pengertian dari artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis berisi kajian, penemuan, hasil penelitian atau ulasan yang disajikan secara sistematis. Sedangkan jurnal ilmiah adalah wadah publikasi ilmiah untuk menerbitkan artikel ilmiah sesuai bidang dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Alasan kami menggunakan artikel jurnal ilmiah sebagai contoh penulisan karena artikel jurnal ilmiah memiliki sifat aktual, mudah ditelusuri karena setiap artikel atau sumber lain yang kami gunakan memiliki nomor identitas yang tidak akan hilang di internet. Selain itu, artikel jurnal ilmiah juga mudah didapat karena terdapat banyak sekali pengumpul data akademik seperti Google Scholar, perpustakaan online, dan sebagainya. Artikel jurnal ilmiah juga memiliki jumlah halaman yang relatif sedikit, namun tetap mengandung isi yang padat. Sumber referensi daring jurnal ilmiah yang bisa dipakai antara lain untuk penerbit ada Science Direct, Fonline, PPI ITS, dan lain-lain. Dan untuk pengindeks jurnal ilmiah ada Google Scholar, Sinta, Mendeley, Web of Science, dan lain-lain. Contoh dari jurnal ilmiah adalah POMIDS atau jurnal ilmiah milik mahasiswa ITS. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan laman Mendeley untuk mencari sumber referensinya. Langkah-langkah dalam mencari sumber referensi antara lain, pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Misalnya, kami mengambil topik kesehatan mental. Setelah itu, cari artikel atau buku tentang topik tersebut pada laman Mendeley dan amati berbagai judulnya. Kemudian, pilihlah artikel yang paling sesuai.
Amati keywords atau kata kunci pada abstrak dan rumuskan keywords yang lebih spesifik. Lalu, gunakan keywords tersebut untuk mencari sumber referensi yang lainnya. Klik Add to Library untuk menambahkan jurnal yang telah dipilih ke dalam halaman Library Mendeley Desktop. Dalam mengutip atau sitasi dengan Mendeley, ini ada beberapa cara. Pertama, ada sistem pengarang dengan tahun, yang kedua sistem pengarang tahun dengan halaman, dan yang ketiga itu tahun saja, atau mungkin untuk artikel ilmiah membutuhkan sitasi lebih dari satu atau dua artikel atau buku. Berikut adalah cara mengutip atau sitasi dengan Mendeley dengan sistem pengarang dengan tahun. Yang pertama, kita harus masuk ke dalam Microsoft Word dan pastikan Mendeley telah terhubung dengan Microsoft Word dengan install plugin Mendeley. Setelah itu kita klik reference, kemudian kita klik insert citation. Pada kolom pencarian, kita ketikkan judul artikel atau nama pengarangnya. Untuk contohnya, saya ketikkan kesehatan mental. Selanjutnya, kita klik OK, maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan yang kita butuhkan. Untuk cara selanjutnya adalah dengan mengutip atau sitasi dengan sistem pengarang tahun dengan halaman. Yang pertama, kita klik Insert Citation, kemudian kita klik nama pengarang atau judul buku artikel pada bagian pencarian. Selanjutnya, untuk memunculkan nomor halaman pada sitasi ini, dengan klik pada bagian nama pengarang. Kemudian pada kolom page, kita ketikkan nomor halaman. Lalu kita klik OK. Maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan yang kita butuhkan, yaitu nama pengarang, tahun, dan halaman. Jika kita lupa judul dan pengarang dari sumber referensi atau ingin memasukkan sitasi secara manual dari library Mendeley, maka langkah-langkahnya yaitu kita klik reference. Kemudian, klik insert citation dan klik go to Mendeley. Setelah itu, kita akan diarahkan langsung ke library Mendeley dan pilih artikel yang kita butuhkan. Kemudian, kita klik icon set agar secara otomatis masuk ke dalam Word kita. Dan inilah hasilnya. Jika ingin memasukkan sitasi secara manual, langkah-langkahnya yaitu kita klik insert citation dan klik go to Mendeley. Setelah itu, kita akan diarahkan langsung ke library Mendeley dan pilih artikel yang kita butuhkan. Kemudian, kita klik icon set, secara otomatis akan masuk ke dalam Word kita. Setelah itu, klik bagian sitasi dan klik bagian edit citation. Untuk memunculkan nomor halaman pada sitasi, yaitu dengan mengklik pada bagian nama pengarangnya. Kemudian, pada kolom page, silakan isi sesuai page yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita klik OK, maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan. Cara yang selanjutnya yaitu mengutip dengan tahunnya saja. Langkah yang pertama, kita klik Insert Citation. Kemudian, ketik atau masukkan nama pengarang dari sumber referensi dan klik OK, maka akan muncul nama pengarang dan tahunnya. Untuk mengeditnya, kita klik bagian citasinya dan klik Edit Citation. Kemudian, klik nama pengarang dan tahunnya. Selanjutnya, pilih atau centang suppress author dan klik OK. Maka akan muncul citasi dengan tahunnya saja. Jika kita ingin tahun dan halamannya saja, maka caranya sama. Langkah pertama, kita klik bagian citation lalu klik edit citation. Selanjutnya, klik nama pengarang dan tahunnya. Bagian suppress author tetap kita checklist atau centang. Kemudian isi bagian page-nya sesuai yang kita inginkan. Maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan sesuai kebutuhan kita, yaitu tahun dan halaman. Cara sitasi yang keempat, yaitu untuk membuat artikel ilmiah dari artikel jurnal. Saat artikel jurnal kita akan kesulitan untuk menghindari pengutipan dari satu artikel atau satu buku. Hal ini karena keterbatasan ruang saat menulis artikel jurnal. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, klik insert, lalu cari artikel yang kita butuhkan. Jika sudah ketemu, lalu klik artikelnya. Untuk menambahkan artikel lainnya, silakan ketikkan lagi judul artikel atau nama pengarangnya. Setelah itu, lalu klik OK. Maka Mendeley akan memformat pengutipan tersebut.
Fungsi dari pengutipan beberapa artikel tadi untuk memperkuat pengutipan kita bahwa ahli-ahli tersebut berpendapat yang sama mengenai parafrase yang kita buat. Lalu selanjutnya, cara memasukkan pengutipan ke dalam daftar pustaka. Untuk memunculkan daftar pustaka, kita tidak perlu membuat secara manual karena Mendeley akan memformat secara otomatis semua pengutipan yang telah kita buat pada badan karya tulis ilmiah kita. Cukup klik Insert Bibliography, maka otomatis Mendeley akan memformat pengutipan tersebut ke dalam daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.